Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di episode pertama nih ya, dalam seri podcast takwa. Yang ingin pertama saya sampaikan itu ternyata adalah tentang minuman keras yang utamanya itu. Karena apa? Karena dalam surat Al-Maidah ayat 90 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, menyembelih untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, itu adalah perbuatan keji, juga perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Jujur aja sih, mungkin gue dulu kayak melakukan hal itu sebetulnya buat pemberontakan itu dimana ketika ada orang yang terlalu berharap sama kepribadian gue, mungkin sama prestasi-prestasi gue, itu gue paling gak suka. Karena apa? Karena ketika gue malas gitu kan, lu pasti patah hati. Makanya gue ya udahlah, berubah diri aja sampai ke titik dimana gue benar-benar udah parah. Tapi ya akhir-akhir ini kayaknya mungkin gue dapet ilham kayaknya. Ilhamnya itu ya mungkin dulu nggak pernah baca buku, nggak pernah baca apa-apa, sekarang mah jadi kayak pengen baca tafsir tentang sejarah Islam, apalagi tentang keilmuan Islam itu kayaknya perlu banget buat kita. Apalagi ini Al-Quran itu kan dalam surat Al-Baqarah aja ayat 2 itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Itu ya memang semua orang kan ada masanya, ada waktu-waktu dimana dia lagi tergelincir, tapi ya gue doain aja semoga orang-orang tersebut itu balik ya. Karena apa? Karena apa sih di dunia ini hidup semua apa sih? Kayak kalau ada perumpamaan tuh kayak kita lagi musafir di perjalanan, terus neguk air, dapat air tengah jalan. Itu dunia neguk air. Ya berarti kan gak sebanding ya sama hidup. Kita nyari apa sih? Umur rata-rata kan orang kalau dipatok umur Rasulullah kan cuma 63 tahun ya. Sisanya kesana paling udah pada kalau secara kasar sih reot gitu. Tapi kan itu sifat manusiawi. Seseorang ketika sudah menua itu semua hal dalam diri dia pasti melemah. Makanya kayak gue tuh beruntung banget deh kayaknya dapat ilhamnya itu masih muda kayak gini, jadi masih banyak tenaga buat nyalurin ya, entah itu ide kreatif gua, entah itu tentang tenaga gua dalam perjuangan Islam. Gua tuh kayaknya beruntung banget sih. Ya mungkin orang pasti ada pemahaman yang apa sih agamis itu kan, candu tentang keagamaan, itu terserah mereka, silahkan aja. Tapi jangan sampai kita terlena sama orang-orang tersebut. Soalnya apa? Mungkin kita dekat boleh, tapi ketika dekat itu harus sambil bertukar informasi. Jadinya apa? Bertukar informasi itu untuk meningkatkan kita tentang bagaimana cara pemahaman mereka, cara sudut pandang mereka, untuk meningkatkan keimanan kita, kualitasnya. Bukan jadi ajang perdebatan yang sia-sia. Oke, balik ke topik di mana minuman keras dan berjudi itu perbuatan setan ya. Dilanjutkan pada ayat selanjutnya, ayat 91 Al-Maidah. Sungguhnya minuman keras, berjudi itu hanyalah godaan setan untuk kita bermusuhan dan saling membenci, juga untuk menjauhkan kita dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka apakah kamu tidak mau berhenti? Ini bagi gue sih kayak sindiran ya. Sindiran itu udah tahu perbuatan setan, masih aja dijalanin kayak gitu. Dan mungkin ke kehidupan nyata gue kalau lagi naik gitu, pasti ada hal dimana mungkin gue kayak ngerendahin diri dulu sendiri, merasa bersalah atau apa, tapi akhirnya itu malah jelek guys. Jeleknya itu kayak gini, lu misalkan lagi ada masalah nih sama orang, terus
jadi kebayang-bayang terus emosi nih, pengen berantem bawaannya. Ya gue sampai ada di mana ketika sekali pernah gue tuh di kota orang nih, kota orang lucu banget nih, pakai motor gitu kan, nyamperin tempat dia gitu, sampai nggak ada itu, alhamdulillahnya nggak ada orangnya. Karena apa? Karena gue disitu udah diliputin, seluruh emosi gue udah seliputin setan kayaknya udah, ayo ayo gan, ayo gan, ayo gan. Gila tuh kalau ketemu kayaknya udah pecah. Tapi ya memang mungkin dibantu nih sama teman gue, sama sepupu gue, dibantu gitu buat nemuin. Tapi di tengah jalan alhamdulillahnya lagi gue jatuh. Itu ya makanya apa ya, kalau gue sekarang kayak mikir, oh iya itu adalah kenikmatan dari Allah gitu kan. Kayak gue jadi nggak jadi dolimin anak orang, nggak jadi bapak kulurin anak orang. Di situ kayak bener, ternyata semua perjadian kayak gitu tuh harusnya tuh diambil hikmah yang baiknya. Mungkin ada orang yang ada hikmah yang buruknya juga, pasti ada yang mikir kayak gitu. Kenapa sih malam malah jatuh kayak gitu, kalau di pikiran gue dulu malah jatuh. Harusnya kan jadi aja gitu kan, tapi Tuhan kan tahu yang terbaik buat kita. Ya mungkin itu dulu aja sih ya, buat orang-orang yang masih lakuin sih silahkan aja, bukan berarti gue ngebolehin nih, tapi ya berhentilah sedikit-sedikit, nanti juga lu bakal tahu bagaimana rasa nikmatnya ketika lo mulai dekat sama Tuhan. Entah itu masalah-masalah lo jadi sedikit-sedikit beres, apalagi kalau udah saat istikharah tuh sampai nemu jawabannya, itu gue beruntung dan lega banget tuh dalam perjalanan itu. Ya gitu dulu aja.